Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanify Sufriyadi. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Pada materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini, Budian memberikan sebuah pertanyaan mengenai tentang penegakan dan pembentukan hukum di Indonesia. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yang saya akan jawab mengenai tentang bagaimana persepsi saudara terkait dengan hukum di Indonesia, baik dari pembentukan dan materi muatannya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini memiliki materi muatan antara lain undang-undang ini merupakan banyak sekali menimbulkan kerancuan atau multitafsir, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Yang kedua, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Yang ketiga, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, yaitu materinya adalah penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, materi muatannya adalah perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda saja, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, baik maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, pengaturan mekanisme pembahasan RUU tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mungkin cukup itu untuk terkait nomor 1. Nomor 2 yaitu bagaimana dinamika problematika penegakan hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadikan konsekuensi logisnya adalah semua kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali berada di bawah aturan hukum yang disepakati di Indonesia. Penegakan hukum seharusnya memiliki tujuan dan kepastian hukum yang jelas, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Namun pada praktiknya semua berbanding terbalik dengan realita dan cita-cita yang diharapkan oleh negara. Ada banyak faktor yang melatar belakangi lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya integritas aparat penegak hukum, obstruction of justice, yang malah menghambat atau menghalangi jalannya penegakan hukum tersebut. Selain itu, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Padahal praktisi hukum merupakan elemen yang sangat dasar dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa hukum Indonesia seperti pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Untuk pertanyaan nomor 3, menurut observasi Anda, apa hal yang mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia? Pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini saya telah mengobservasi bahwa penegakan hukum di Indonesia ini banyak sekali masih memiliki kekurangan. Karena kekurangan tersebut menyatakan bahwa terlihat jelas kalau lemahnya penegakan hukum di Indonesia, antara lain kurangnya integritas aparat penegak hukum yang malah menghambat atau menghalangi jalannya penegakan hukum tersebut, serta mentalitas praktisi hukum yang lemah, padahal praktisi hukum merupakan elemen yang sangat dasar dalam penegakan hukum. Di sini terlihat jelas bahwa masih lemahnya hukum di Indonesia atau penegakan hukum di Indonesia, serta pelaksanaan hukum di Indonesia ini seperti apa. Pelaksanaannya pun terlihat sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara. Realitanya pun terlihat jelas bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia ini masih terlihat kurangnya integritas mental para penegak hukum, yang dimana masih banyak terlihat hukum di Indonesia ini dapat dibeli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya utarakan menurut pendapat saya, opini saya yang mungkin masih banyak kurangnya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.